Pernah nggak sih teman-teman kesel banget sama seseorang, rasanya pengen banget balas dendam? Atau pernah nggak sih teman-teman jengkel, kecewa, sedih sama perbuatan orang di sekitar kita? Terlebih jika orang tersebut bermakna bagi kita. Mungkin sebagian teman-teman akan mengangguk seolah membenarkan setiap pertanyaan tadi. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah ditanya oleh salah satu peserta mentoring saya. Kak, gimana sih caranya kita menahan emosi? Kak, gimana sih caranya biar kita nggak kesel sama orang lain? Sampai ujung inti pertanyaannya adalah, ya gimana cara kita berdamai dengan diri kita? Gimana cara kita memaafkan orang lain atas kesalahannya atau atas perbuatan yang tidak menyenangkan yang menimpa diri kita? Dan saya coba tebak, teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan video ini pasti ingin juga kan berdamai dengan diri sendiri, ingin merasakan sebuah kebahagiaan, atau setidaknya bisa legowo lah, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, teman-teman berada di video yang tepat. Simak video ini sampai habis agar kamu mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Oh iya, dari tadi kita ngomongin soal memaafkan atau forgiveness. Sebenarnya forgiveness itu apa sih? Menurut salah seorang pakar dalam bidang psikologi pemaafan atau psychology of forgiveness adalah ketika kita mampu mengurangi keinginan untuk menghindar dari orang yang pernah menyakiti kita, dan berkurangnya keinginan untuk melukai atau membalas dendam ke arah individu yang bersangkutan. Dan ini disertai dengan peningkatan compassion atau belas kasih, dan keinginan kita untuk bertindak secara positif ke orang yang pernah menyakiti kita. Wah, kedengarannya agak nggak masuk akal gitu ya. Kita justru harus bertindak positif ke orang yang pernah menyakiti kita, ke orang yang pernah berbuat buruk kepada kita gitulah istilahnya. It's okay kalau kamu merasa ini hal yang sulit, kita akan coba melihat dari sisi yang lainnya. Wujud lain dari forgiveness itu adalah unforgiveness atau kecenderungan kita untuk tidak memaafkan alias masih menyimpan dendam. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan, mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, nyawa dibalas nyawa gitu ya, dan semisalnya. Dan ini seolah-olah menjadi bentuk pewajaran bagi kita. Ketika kita dirugikan oleh orang lain, maka ia pun harus mengalami nasib yang sama sebagai hukumannya. Tapi, apakah hal tersebut benar? Sebuah penelitian justru mengatakan sebaliknya, bahwa orang-orang yang tidak mau memaafkan akan lebih sering mengalami konflik, lebih sering memunculkan emosi negatif, saling bersaing, hingga berdampak buruk terhadap relasi atau hubungan. Contoh sederhananya gini, biasanya ketika orang membalas dendam, ia akan melakukan hal yang lebih buruk kepada orang yang menyakitinya, benar nggak? Dan alih-alih memuaskan diri kita, justru pelaku akan menuntut pembalasan yang lebih kejam lagi dari yang dialaminya. Dan siklus balas-membalas dendam ini akan terus-menerus berulang tiada akhir. Dan bisa saja jadi dendam 7 turunan kali ya. Terus yang kedua, wujud unforgiveness adalah menghindar dari orang atau pihak yang menyakiti kita, baik secara fisik maupun secara psikologis. Seperti tidak mau mengingatnya, mengenalinya, atau apapun itu. Memang sih emosi itu bersifat otomatis atas reaksi-reaksi kimiawi di otak kita. Sehingga emosi itulah yang memotivasi kita untuk bertindak. Contohnya ketika kita tidak mau memaafkan tadi, emosi yang muncul misalnya merasa kecewa, sedih, dan marah gitu kan. Dan bisa saja dorongan untuk bertindak yang muncul adalah menghindar. Namun yang perlu kita ingat, kita memang tidak dapat mengendalikan emosi, misalnya marah, sedih, takut, dan semisalnya tadi. Tapi kita mampu mengendalikan tindakan kita setelah emosi itu muncul. Dan lagi-lagi, yang kita bahas sebelumnya, menghindar dari masalah untuk selamanya bukannya menyelesaikan masalah, melainkan memperburuknya. Ketidakmauan untuk memaafkan dalam sebuah penelitian ternyata mengganggu pemungsian hormon di dalam tubuh kita dan menghambat respon tubuh untuk mengatasi bakteri, infeksi, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Jadi gitu ya, ketika kita tidak memaafkan orang lain, justru ini akan berdampak terhadap kesehatan kita, baik secara fisik maupun psikis. Nah, jadi perlu banget disadari bahwa ketika kita memaafkan orang lain, pada dasarnya ini bukanlah kebaikan yang akan kita berikan kepada pelaku, melainkan ini adalah bentuk kasih sayang dan kebaikan kita terhadap diri kita sendiri, just it. Memaafkan itu adalah melepaskan rasa sakit dan mengizinkannya berlalu. Bahwa kita layak untuk terbebas dari segala penderitaan, kita layak untuk bahagia, dan kita layak untuk menikmati kehidupan. Penelitian yang lainnya mengatakan bahwa forgiveness berdampak terhadap kesehatan kita. Tingkat stres kita jadi menurun, sikap hostility atau bermusuhan kita juga jadi berkurang, dan dampak jangka panjangnya apa? Ketika kita di usia lanjut nanti, mereka yang mau memaafkan menjadi jarang mengalami nervousness, kegelisahan, dan kesedihan. Nah, sekarang jika kamu sudah memahami tentang pentingnya forgiveness, tentu timbul pertanyaan baru. Terus gimana cara memaafkan? Apa yang harus aku lakukan? Pasti susah banget deh gitu kan, dan lain sebagainya. Oke, ada cara biar perlahan-lahan kita bisa menghilangkan dendam dan memaafkan orang yang menyakiti kita. Ini
adalah langkah yang disarankan oleh Robert Enright berdasarkan hasil penelitiannya. Yang pertama, silakan teman-teman membuat list atau daftar orang-orang yang pernah menyakiti kita. Entah itu sahabat kita, teman kita, keluarga kita, atau orang-orang siapapun di sekeliling kita. Kedua, urutkan daftar tersebut dari yang ringan sampai yang paling berat untuk dimaafkan. Kemudian yang ketiga, mulailah dari permasalahan yang paling ringan menurutmu. Coba untuk memikirkan kembali kejadian tersebut dan perasaan apa yang kamu alami. Keempat, ambil waktumu untuk merenung dan merefleksikan diri hingga kamu merasa bahwa oke, sudah saatnya saya memaafkan dia. Dan langkah ini akan berbeda pada masing-masing individu. Tidak peduli cepat atau lambat, ini perihal kesiapan kita untuk memaafkan dan melepaskan rasa sakit itu sendiri. Kemudian, kelima, pikirkan mengenai berbagai situasi yang memungkinkan situasi tersebut terjadi, termasuk misal masa kecil pelaku, luka batinnya, maupun tekanan-tekanan yang dialami pelaku. Karena boleh jadi, ia juga merupakan korban dari rasa sakit atau pelaku lainnya. Berupayalah untuk menemukan penjelasan yang empatik dan rasional yang dapat menjelaskan kenapa sih pelaku melakukan perbuatannya gitu. Tapi catatannya ini harus tulus dan tanpa dibuat-buat. Kalau memang belum bisa melakukannya, ya jangan dipaksakan. Berilah waktu kepada dirimu hingga kamu benar-benar siap melakukannya. Keenam, jika kamu telah menemukan hikmah atau makna yang lebih dalam dari peristiwa itu, maka ini adalah sebuah pertanda yang baik. Tapi ingat, tidak perlu dipaksakan. Terakhir, jika kamu sudah selesai, ulangi langkah ini untuk memaafkan berbagai peristiwa yang lainnya. Kemampuan ini tentu perlu dilatih. Dan latihlah untuk memaafkan dari peristiwa yang termudah, sebelum akhirnya kamu memutuskan untuk memaafkan peristiwa yang jauh lebih sulit atau yang lebih berat. Oke, saya paham langkah-langkah ini mungkin sulit bagimu, tapi jangan menganggap ini hal yang mustahil untuk dilakukan. Memaafkan adalah proses pendewasaan dan hal ini ya tentu perlu dilatih. Akhir kata, jangan lupa like jika kamu menyukai video ini dan tinggalkan komentar kira-kira perasaan atau manfaat apa yang kamu rasakan setelah menonton video ini. Atau berikan testimoni jika kamu sudah mempraktekkan tips-tips yang telah diberikan sebelumnya. Saya Fikri dari Psikologi UNJ, pamit undur diri, bye.